Warjoks curhat mame. Itu bukan anak bokap bukan? Iya. Iya. Itu masalah tauhid. Pak, tauhid itu apa? Sebelum itu kan waktu itu pernah denger kabar katanya pengen murtad lu. Lintasan demi lu lanjut kuliah. Iya. Universitas PAM. Kreatis. Pamulang di Pamulang. Pas banget PNT. Oke. Ini adalah episode pertama Warjoks curhat. Dan kebetulan kita kedatangan temen yang emang satu anggota juga sama Warjoks. Boleh. Karena apa ya? Karena menurut gue pribadi Hah? di pandemi saat ini untuk mengundang orang lain selain tim Warjoks itu sulit banget. Parah men. Sulit banget, men. Sulit banget kayak silit. Corona ya kan, tapi kita semuanya ini udah steril lah ya. Steril. Udah cuci tangan, udah sholat lah, udah wudhu kan, Yasinan. udah yasinan. Capek banget baru balik kerja bang. Masalah hidup banyak banget nih, kayak sebelum diulik aja udah mukanya kayak begini. Habis closingan. Habis closingan anjing. Ya, kita kedatangan Bagus Riyadi. Cuman Udah bisa dilihat dari alma maternya. Pasti Pastinya. Anda bertanya-tanya alma mater apa ini? Wah, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Panggilnya. Apakah ini lak buat mobil? Iya. kan ebo. Karena Ebo, iya kan. Habis itu dia dengan topi KFC-nya dengan mana nih? Ini apa nih? Entek. Oh, Nemtek, Bagus Riyadi All Star. Old school. All Star banget, Gus. Iya dong. Wih, anjing. Dulunya fans. Ya, Bagus Riyadi. Bagus sekali Lubis. Bisa dipanggil di kontak gua tuh Bagus Dahak. Bagus dah. Soalnya gua orangnya Bagus Dahak. Lu apaan? Kalau gua Masih bagus namanya? apa ya? Bagus ayam kalau gua. Bagus ayam. Karena emang dia Suka ayam. suka ayam. Siap nongkrong bawa ayam. Nah, Tapi sebelum kita ngomong situ kita harus ngulik lebih dalam dulu nih. oke. Dari asal mulanya kenapa bikinnya bagus, namanya bagus, di kakak namanya bagus. Nih, kalau gua pengen nanya nih. Lu pas sperma tuh Sperma dia kayak lumba-lumba main beda. Gini. kok lu bisa jadi anak gitu misalnya lu? Gini. Gue kayak bebas. Oh, anjing. Bagus Riyadi. Apakah Anda sudah siap? Ready? Oke. Bagus Riyadi itu adalah teman kita di tongkrongan, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri juga. Kita satu Madrasah dia ngeri. Aliyah Ngeri. Ngeri. Kita satu sekolah dulu pas SMA. Itu berapa tahun yang lalu? 12 ya? 2015. Gila, lama banget 12 tahun Oh, aja. ya enggak. Udah gak mau tahu. Dan asal mulanya kita kenal tuh sebenarnya nggak berjalan mulus banget karena gue punya kekesalan sendiri sama Bagus waktu Punya awal bad feelings ya? bad feelings Jangan. di kelas 1 Madrasah Kali yang ngeri. Aliyah Ngeri. Ya satu SMA lah, pokoknya satu SMA aja biar simpel lah. Iya. Ya kan? Karena gue waktu itu pernah jadi MC di acara sekolah. Oh, Gue itu bintang tamunya Debu. cara reggae. Debu reggae anjing, enggak main, dia tuh Islami gitu. Yang buat tayamum. Aduh. Lu tau lah Debu lah, mungkin ada beberapa yang tahu. Debu itu kan sebuah band yang Gambus sih. Gambus. gambus. Dia tuh kayak bernuansa religi gitu ya, mukanya muka ganteng semua, muka Turki, muka Bule, bule gitu ya kan. Dan menurut gue di saat itu Madrasah Aliyah Negeri itu terlalu low banget ya kan, sampai kelihatan ada orang nggak lebih ganteng kayak personil Debu tuh pada kayak histeris. Wah, kayak nonton Noah men. Anjing Debu men. Kita nih nonton Debu udah kayak nonton Ariel, Noah dan kawan-kawan. Anjing gak lu? Di situ gue MC-nya kan. Gue jadi MC. Waktu itu posisi, hah? Oh, soalnya waktu itu. Lu personil Debu? Iya. Jadi apaan lu anjing? Jadi ampas nih. Jadi perangnya. Ya, kamu. Banyak kurangnya ya. Di sini banyak kurangnya ya. Gayus itu relatif. Dari situ relatif. Gue tuh jadi MC dan posisi tuh Debu mau naik ke panggung, ke atas panggung dan Tapi di situ posisi bangkunya Debunya ketunda karena ada Debu dia ngomong religi, tapi kok dia mabuk. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu dia di ruang BK di kelas lama-lama taunya dia rakap rokok Samsung. Iya. Ya kan? Itu ya. Di kelet. Iya. Di situ tuh gue yang MC jadi otomatis gue harus kayak nge-handle crowd gitu kan anjing. Sebagai MC kan lu karena ada kendala teknis di Debu ini harus kayak di pending 15 menit. Gua otomatis kan cuma
di panggung buat tenangin crowd aja, buat orang-orang yang nggak sabaran, padahal debu ya nggak gimana. Di situ gue kayak gue MC segala macam, gue bacot di depan juga sih, ada pojok ke kiri gitu di panggung ya. Ada orang yang nyuruh gue buat turun panggung. Dan lu tahu siapa? Anjing ini. Oh, Pokoknya dengan gaya, dulu dia gendut banget, sumpah dia dulu gendut banget. Pokoknya nggak kelihatan kayak orang susah dah. Walaupun susah, nggak kelihatan maksudnya susahnya. Dia tuh nyuruh gua turun kayak dengan bacotnya, masa sih gitu. Gua kayak berusaha itu, gua 5 menit pertama gua enak banget, parah. Itu beneran aja. Gua enak parah, sumpah enak banget kayak anjing. Ini gua badan udah gemeteran, psikis gua kena, mental gua kena, tapi gua harus tetap melakukan kewajiban. Gua apalin nama dia, apalin muka dia, dan gua turun tuh gua nanya-nanya sama teman-teman gue setelah itu. Gue pasti masih kelas 1 lagi, masih kelas 10. terus sampai bukan itu ya, Google Form ya? Yang mana gitu. Anjing survei. Iya, enggak, gue emang buka Google tapi Google Scholar. Iya. Emang ketemu di jurnal ya. Iya anjing. Terus habis itu kan nanya, siap, lu tahu nggak nih orangnya yang gendut gitu, pokoknya dia ngeselin banget nih, kayak kelas 1 angkatan sama kita. Oh, singkat cerita, gue dikasih tahu sama temen gue, namanya si Bagus, gini. Dan akhirnya gua simpen tuh, namanya Bagus anjing. Jadi gua cuma hanya kekesalan doang kan. Otomatis gua nggak bakal tahu kalau dia bakal nongkrong bareng sama kita. Dan kelas 11, naik kelas 11 kan kelas semuanya dipisah. Ada, kita tuh kebetulan di Madrasah Negeri tuh ada penjurusan. Kayak sama kayak sekolah lu, cuman kita ada 3. Ada IPA, ada IPS, sama ada agama. Gua IPS, Aci IPS. Si dia jurusannya agama. Habis itu kan tanya di sekelas sama teman-teman gua tuh kelas 10. Namanya ada si Peri, ada si ada Alwan, ada juga Botet. Akhirnya ketika kita futsal bareng tuh dengan yang temennya udah kepecah banget tongkrongan. Habis futsal kan ke tongkrongan SMA tuh sebelum mandi warjok tuh kita di Babe dulu. Kelas 11 awal lah. Di Babe nongkrong rame-rame, habis futsal ada si anjing. Dia kok nongkrong kan? Di posisinya anak baru nongkrong ini kok akrab banget. Dan akhirnya gue meluluhkan hati gue dengan kekesalan dia waktu masa lalu itu. Dan gue mulai berteman dengan cara mengulik dia. Bagus tuh kayak gimana sih orangnya? Dia kalau sujud, dia sujudnya sahwi apa enggak sih gitu kan. Lupa ya. Lupa kayak gitu, sering lupa emang sholatnya. Salah kiblat sih. Iya. Apa lupa wudu? Itu mah enggak usah sahwi anjing. Ubah kiblatnya. Iya. Lupa wudu malah gue enggak terima, men. Tuh sahwi kan udah sholat, men. Iya sih. Kayak gitu. Habis itu gue tahu kalau dia itu sebenarnya selain sekolah, dia jaga warnet. Dan gue respect dong kan sama si anak. Anjing, dia. Lu respect beneran? Gue respect beneran. Gue kira miskin. itu yang pertama kali. Beneran. Pasti lah jiwa penghina kan dari awal udah mendarah daging. Iya. Bangsat. Miskin. Makanya pasti nggak pernah daging nih. Tapi gemuk. Anjing. Kampung sawi. Ya gitu jaga warnet. Dan itu gue mulai, wah ini teman gue nih, gue harus berteman sama dia. Dan akhirnya ya kita berteman, gue sering kayak jemput dia buat main PS bareng ya kan. Sampai dia tutup dulu. Nah, gue mau tahu Gus, Apa? itu lu bisa jaga warnet itu kenapa? Itu emang dasar lu pengen jaga warnet apa emang? Selain impitan ekonomi ya. Ya, emang karena emang lu dituntut punya harus nyari duit juga gitu. Orang tidak tahu. Dari SMA, mungkin dari SD. Apa emang lu dieksploitasi suruh kerja? Enggak dong. Tangerang bukan ibu kota, coy. Iya, gimana? Coba cerita singkat aja lah. Iya, jadi sebetulnya itu dari SMP. Oke. SMP kelas 3. Itu masih saudara dari bokap, dari kakek sih jatuhnya. Oh, saudara lu tuh yang punya? Iya, jadi saudara gua buka warnet gitu tuh. Jadi yang ngejagain kan istrinya. Oke. Dia kan nggak mampu tuh sampai malam, capek lah otomatis kan ibu rumah tangga. Ya kan? Ambil ya. Otomatis nyari orang dong buat jaga. Nah kebetulan gue diajuin sama bokap karena ngeliat apa pola sekolah gitu aja. Gue kira ngeliat punya bakat. Iya anjing. Bakat. Emang karena gue sering jaga juga, men. Sering main juga ke situ. Sering main juga ke situ. Ya udah lah, gue dilantik. Iya dilantik. Dibayar anjing. Gak enak. Itu gue apa sih namanya? Udah tuh kerja. Dari kelas 3 SMP. Nah, 12 jam. enggak, dari pulang sekolah dong bangsat ya. Berarti gua ke sekolah gua lebih baik sekolah gua daripada itu enggak 24 jam ya? Enggak, 24 jam gua dari pulang sekolah. Dari pulang sekolah jam 10. Lu sekolah di mana? Kok beda? Oh
pulang sekolah jaga warnet Sampai jam 9. sampai jam 9 malam tutupnya. Kalau lembur sampai subuh. Kalau lembur tuh biasanya kalau ada IT buat ngebenerin atau apa iya, benerin maintenance lah software, ya. iya bener, kadang sampai jam 3. Iya, biasanya weekend sih. Itu biasanya tuh di warnet lu backgroundnya lumba-lumba nggak? Iya, lumba-lumba itu. Asli. Iya, Familiar kan? Ada audience? billing ada. Oh, ada. Ada PB, ada. ID lu apa? Apa? Itu digaji? Lapan masih Iya. gitu, anjing. Jadi gaji gue itu per jam 2.000 Dolar. Enggak dong, bangsat rupiah. Dia pemain bola anjing sejam $2.000. Gue biaya buat study tour SMP gue di Bandung. Ke Bali. Itu buah hasil lu kerja. Iya, buah hati. Buah Jangan buah hasil. Ada. Buah apa hasil kerja gue itu buat study tour ke Bandung. Itu Berapa hasil- tutut? Bandung 300.000, 3,5, 400. Tambahin orang tua lo apa enggak? Kalau biaya ke Bandung gua sepatu baru dibeliin tuh waktu itu gue jadi MC kan. Dibeliin tuh sepatu baru. Like speed. Apa jangan-jangan waktu lu menghina gua jadi MC, lu pengen jadi MC kali ya? Lu makanya ini harus gue gitu. Kan itu OSIS bangsa. Gua butuh gawean, butuh gawean. Di anjing dibayar kagak bangsa. Enggak sih. Dihina iya. Tapi enggak tahu kalau nilai bisa kan. Wah, kamu sejuta berapa? Aduh. Udah mulai ke situ enggak main. Lanjut. Bangsat lu ya. Kalau gitu Lanjut. sejuta setengah. Dari gajian gua hasil buat apa bayar 2000 berarti kayak lu dari pulang sekolah sampai jam 10 malam ya? iya Itu 10 2000 tuh dari berapa lama? Mulai apa 3 tahun? 10 tahun. minggu biasa 10 tahun. SMP aja 3 tahun itu anjing. gaji gua gimana? Gaji guru. Guru honorer. Jauh. Iya, setelah itu kan untuk lulus. Lulus. Dan akhirnya ini menarik nih. Dulu masuk man. Iya. Tuh langsung emang keputusan lu pengen masuk madrasah. Emang lu kayak pengen anak madrasah banget lu pengen belajar agama. Apa lu pengen langsung kerja gitu? Anjing SMP langsung kerja anjing. Goblok, itu baru eksploitasi. Bangsa. Minimal kuliah anjing itu mah. Sempet ya, dia lu kan? Aku anjing HRD. HRD. Anjing itu perusahaan apa, bangsat? Perusahaan bangkrut lah. Anjing HRD lulusan SMP anjing. Terus. Iya. Jadi kan gua mau masuk. Jadi name gua gede tuh. Berapa tuh? 35, sekian lah. Kontek Gua kan? lupa. Kontekan. Jelas. Lah. Di masjid. Ya Allah. Di masjid bikin contekan kan. Sholat duha dulu, Bor. Sholat duha dulu. Salah gunakan anjing masjid. Masjid Ada digunakan harusnya buat ibadah. Contekan. Bukan bikin contekan. Rumah. Lu punya name tinggi nih. Iya. Lu punya name tinggi otomatis kan lu bisa masuk sekolah favorit tuh. Iya, Harusnya. harusnya pengennya keinginan. Ya minimal kita kan sama SMA 5 negeri, SMA SMA 8. satu jauh ya? SMA 1 gue gak keinginan jauh soalnya angkot biayanya gede. Oh iya. Lanjutnya lu bisa masuk kan tuh apa kalau lu ada apa dari lu apa dari orang tua lu? Awalnya gak mau masuk mah. Awalnya. Maunya? Gue pengen masuk SMA 5 negeri, soalnya gue punya sepeda waktu itu. Wow. Jadi gue Modal sepeda doang lu kan. Iya, gue punya sepeda. Yang roda 3 itu kan? Enggak dong bangsat. Udah gitu. Capek amat gue aja. Gue tau ngetuk. Udah gitu. Ketel dangdut. Berisik banget anjing. Ketel dangdut Pakai HP Mito anjing speaker anjing. Ketel dangdut. Lanjut. Gue ciu. Iya. Udah Terus gitu. Ciu Saulin. Ih, nggak tahu gue. Udah gitu. Emang si Soleh benci gue aja. Gue pengen masuk SMA 5 dengan name besar ya kan. Itu gue posisi masih kerja di warnet. Masih kerja di warnet kan. Oke. Oke, dengan sana pas awal gue datang ke sana ternyata belum buka pendaftarannya. Gue udah semangat padahal pakai baju darbos ya kan. tolong. Kenapa nggak baju barong gitu? Kenapa nggak baju apa? Lu pakai baju Robos bakal diterima ya? Enggak. Lu Emang keren banget, ada Bri. jaminannya. Beli di Malabar, sumpah anjing. Dasar bos. Nah, minimal di Labong lah, Pro Shop ke. Itu mahal banget. Enggak beli di Cihuy. Udah ada di. Cihuy udah ada men, Ada. pasti udah ada di. Ada itu rakong. Grandmother. Lanjut terus. Udah gitu, gue pengen SMA 5. Hmm. Oke. Tutup. Kebesokannya kan di kawannya tuh dapat berapa hari, gue dapat customer
ternyata itu guru SMA 5. Nggak tahu guru, nggak tahu bagian apa. Sebuah kebetulan apa kesengajaan itu? Kepala sekolah. Enggak ke sekolah. Pokoknya itu Oh, tidak- kepala sekolah dia ngapain bicara. ke warnet? Dia udah dapat gajinya cukup. Dia main Ninja Saga men, slow. Slow. Iya, kalau enggak Ah, kayak SMA ini apa? Iya, biasa gak? perang semut. Dragon City ya. Tahu kan perang semut? Ini Facebook. Iya. Sumpah. Terus ketemu dia. Ketemu dia ngomong, ini kakaknya, Beri mati gitu. hah? Nah, Kakaknya lu otomatis lu tahu dia tuh guru SMA 5 dari mana? Lu nanya. nanya, ngobrol, Emang emang buka. lulus Aduh, dia malaikat. SMA kelas berapa? Saya baru lulus SMP bu. Oh belum lulus SMP. Berarti mau masuk SMA dong? Iya emang namanya berapa? 35. Oh bisa tuh masuk SMA 5. Ya emang bu saya pengennya masuk SMA 5 kan. Wah, kebetulan itu ya. Wah ada apa ini? Udah gitu dia nanya, iya kebetulan saya guru SMA 5. Udah gitu. Guru Kenapa orang-orang nggak lagi masuk ya? aja? Iya soalnya masuk tuh. Masa honorer sih anjing. Iya anjing. Bisa jadi anjing. Iya, makanya disombong. Bisa tuh yang honorer sombong aja. Masih muda soalnya PNS. Ya tuh, abis itu lu ada keinginan lah, lu ngobrol sama dia kalau lu pengen masuk SMA 5. Dan dia kayak nyarankan lu untuk Akhirnya disuruh bayar lu 100 juta. Enggak dong anjing emang gua nyogok bangsat. Iya. nggak bisa 100 juta, 100.000 aja mikir. Kan sekarang PNS. Terus akhirnya daftar lu ya. Gue daftar ke sana. Dan ternyata NEM kabupaten harus lebih tinggi dari standar sekolahnya. Misalkan sekolah itu 35. 35, gue harus 36. Iya, Oh, memang standar yang SMA 5 waktu itu 35. Cuman karena Karena lu gue dari SMP alumni SMP kabupaten ya? kabupaten masuk ke sana SMP-nya apa NEM-nya harus melebihi dari kapasitas, harus melebihi dari standar dari Iya, sekolah itu. Ya, kalau 34 ya 35, kalau 35 Iya, ya 36. 36 gitu. Dan ternyata gue gak masuk. Oke, dan akhirnya Pupuslah harapan. ya? Orang tua lu menyarankan lu untuk masuk ke madrasah. Sebelum itu, Joms. gue ngobrol dulu. Ngobrol sama Sama siapa? Bang Bim. Orang tua siapa? Orang tua dia. Orang tua aku. Orang tua kamu. Iya, enggak. Sebenarnya lebih dulu ke sini sih ceritanya. Oke. Jadi sebenarnya pengen ngomongin pengen kuliah, pengen sekolah di mana. Ya. Gitu. Pengen di SMA 5, oh ya udah kayak gitu. Soalnya sendiri daftar. Udah gitu, iya, soalnya sendiri daftar. Udah gitu makin larut malam ngobrol, gue tanya tuh masalah tauhid. Tanya Pak, tauhid itu apa? Gila lu dulu. Wah, kenapa Lu sih baru saya lulus tahu? SMP nanya tauhid. Gua nanya jajan gua berapa anjing ntar di SMA. Kan lu nggak tahu bacaan gue apa? Tauhid segala macam. Udah gitu, Dijawab enggak? enggak dijawab. Jawab. Nggak dijawab, udah dia diam. Terus bilang, katanya tahu cerita sendiri katanya gitu. Begitu, ya udah tuh gua apa daftar lagi SMA 5 dan ternyata itu yang sinyal sosial itu. Nem Tauhid nggak tuh, bisa. tauhid tuh putus di situ udah. Iya, udah gitu. Nah, ujung-ujungnya setelah gue itu ya udah kalau mau daftar sekolah lain biaya sendiri. Kalau mau daftar SMA 5 biaya sendiri. Iya, bayar sendiri katanya gitu. Lu bilang oke siap. Enggak dong, Enggak. anjing bangsa. Kirain. Lu Oke, kira gua nyari orang tua baru. Abis itu apa sih? Dari gue mana? ya, itu lu kenapa bisa masuk man? Iya, gue masuk man karena gue nanya tauhid itu, bukan gue lebih dukung gue masuk man. Iya. Oh. Iya, mungkin romantiknya gara-gara lu pengen tahu tauhid gitu ya. Jadi Iya. wah, bocah. Ya bocah kurang banget agamanya nih bangsa, ya kan? Oh. Kenapa dia belum syahadat kan gitu? Ih, belum bisa lu anjing. Atau mungkin Atau mungkin dia tuh bokapnya kenapa suruhnya apa diem dulu dan nyari sendiri, coba dia ada kemungkinan masuk agama lain. wah ada gitu sebuah konspirasi. Iya, soalnya kan pasti kan orang tua, apalagi lu misalkan lu lahir dari agama yang sama orang tua lu kan, ini kan pasti lu dalam prosesnya lu menemukan teman-teman lu yang agamanya beda dan lu menemukan kenyamanan di agama yang Berarti bisa emang- jadi. Keluarga bagus tuh keluarga liberal gitu ya. Lah liberal. 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 Enggak sih. Liberal. Enggak. Lah gitu ya. Satanis. Wah, sulit banget. Emang kemarin sih ya gue lihat ada pala kambing di warung dia. Ternyata itu habis lebaran Idul Adha. Berarti abis itu lu langsung mau gak mau lu harus nurut sama bokap lu. Iya Bokap dong. lu sekolah di mana? Iya di mana? Oke masuk man. Set. Apa basem? Iya, nongkrong tiba-tiba lulus aja kan. Dan itu kan otomatis kita ada SNMPTN, ada kayak SBM dan kawan-kawannya. UMPTKIN. Ada UMPTKIN. PTKIN. itu tuh yang tes ya. Iya perguruan tinggi Islam. Nah, dan kebetulan gue SNMPTN satu-satunya di tongkrongan yang lolos. Iya. Walaupun di sekolah yang kampus Kamu yang merendah untuk proket?
Sombong Apa, kamu. Hei kamu. Astagfirullahaladzim. Enggak. UMPTKN itu Alumni Darun aja. Anjing gak usah ngomong gitu dong. Enggak. Halo. Halo aja. Halo. Lu sama seperti ini. Canda. Gue insecure aja. Terus Abis itu kan gue lolos SNMPTN di ya lumayan lah UIN, bukan UIN itu dulu namanya IAIN, lu sama Banten. lu sendiri. Dulu sendiri. Dan gue ngerasa kalau gue doang yang masuk sana dan gue masih belum bisa ngelepas temen-temen gue ini. Kayak nggak siap lagi untuk ke lingkungan baru gitu. Iya, gitulah pokoknya. Walaupun sebenarnya udah ada alumni Madrasah Negeri Ngeri yang udah kuliah di sono, kakaknya Tito, temen Ipul. kita. Ipul. Tuh. Dan gue rasa itu belum cukup, makanya gue coba ngobrol sama mereka. Ya ini tuh ingkar agama ingkar nabi. Ingkar Allah. Murtad. Sekarang udah UIN. Oh iya, UIN. Udah insaf nih. Oh iya. Udah insaf nih. Nah itu kan, abis itu gue menyarankan coba lu tes dulu, karena ada UMPTKIN nih gitu kan. Akhirnya bagus tes. Kita semua ya. Kita dulu semua. Tes UIN. Ya. Gila, positif lagi. Enggak. Abis itu kan udah tuh pada tes ya. Gue maksudnya udah cukup harapan lah. Gue ada temennya di sono kan. Dan tapi gue kaget juga mereka pada lolos semuanya. Kaget beneran anjing. Gue kaget bener men. Wah, Gimana berarti coba? tongkrongan gue pinter aja. Oh iya, jelas. Bisa masuk. Nah itu awalnya. Gue kira pinter. Pas gue lihat dan kita ospek di JIN. Wah, ternyata saya salah. Pasalnya mereka pada lolos. Kayak gitu. Kita belum akrab banget kan Udah akrab ya lo. Udah lah, tolol. Enggak, tapi kita kayak belum nongkrong bareng gitu. Nongkrong ya Kayak nongkrong. belum kayak Cuman gini tuh. iya, karena kita kan kayak gini ada buah hasil dari kita dulu kuliah kan. Sana, iya, Bareng. Makasih Serang makasih. Ya, walaupun itu ceritanya singkat kita. Iya. Serang barangnya, ya kan bisa diceritakan juga karena gua sama si Bambus cabut Iya. di semester 2 ya Gus ya. Iya. Semester 2 setelah kita ngeluin Karena menista agama ya. wah saya sangat hebat sekali berkuliah di IAIN tapi saya penista agama. Waduh, gila sih. Iya. Nah, habis itu kan itu ada asal muasalnya kenapa kita cabut Gus. Kalau gue kan emang pengen karena gue pindah kuliah kan. Gitu kalau bagus tuh ada asal muasalnya nih. Dia dulu kan tadi gue udah bilang kalau dia tuh gemuk banget sampai dia masuk IAIN tuh dia kurus. Jadi berat berapa? Bener berapa Lu dulu? berat berapa? Oh, tuh gendut. Udah 75 lebih. Tahun. 78 kali. Bisa jadi. Bau banget. Gak ada kipas lagi. Aduh, kipas. Oh, oksigen. Ya dari berat 78 sampai lu kurus. Iya. Beratnya 50 berapa? 15 kilo ya. 55. 55. Itu ada asal muasalnya dan itu menyebabkan dia cabut dari kuliah. Iya. Salah satu sebab. Kita berdua nih tertarik untuk masuk UKM seni. Ya, UKM namanya GSBK, nggak apa-apa lah. Jessica. Ya, GSBK. Halo Kang Acong. Afrijal. Halo Afrijal, halo Kang Eki. Akang sekalian Kang Edi. Ya. Iya. Gitu lah, dan itu tuh bener-bener Keren. UKM-nya keras banget. Ya, aku juga tahu lah. Enggak tahu kok sumpah. Lu pernah nggak tahu, men? Pas gimana sih coba? Gitu lah, pokoknya Kamu UKM keras asli. banget. Ya kayak bener-bener kayak dididiknya, ditatarnya tuh udah bener kayak lu. Secara mental, psikis. Parah sih. Finansial. Itu tuh dan gua pribadi, kalau gua pribadi gua kayak ngerasa anjing ini baru pertama kali dan gua kaget. Iya. Lu juga gitu nggak sih? Enggak. Tapi lu kurus. Iya. Lu nggak bisa bohong anjing. Kurus mah. Kalau dia emang kayaknya udah nggak terlalu kaget karena emang terbiasa miskin, terbiasa susah gitu. Kan lu kan- Gua lupa poin itu anjing. Ini bangsat banget sih emang. Ya udah gitu kan. Nah, selama 2 bulan tuh, selama 2 bulan segala macam. Nah, lu bisa cerita deh tuh Gus, kenapa lu bisa kurusnya? Apakah itu termasuk aspek lu bikin lu kurus dalam 2 bulan itu? Karena emang apa jelang sholat, jadi kurus apa gimana? Iya, emang kekurangan iman tuh ngaruh ke berat badan sih. Iya emang ini goblok banget nyambunginnya anjing. Iya sebenarnya Iman bikin kurus, iman banget. Ih, apalagi iman jerok anjing. Ada juga Karena anjing. aku ingin. Ada juga gitu. Terus Iya kan? Masuk UIN semester 1 kita udah mulai berorganisasi. Gizi. Karena gak enak dari salah satu senior kita itu kan alumni Iman juga. Nah kita Oh, nginep di iya. salah satu base camp itu. KP ya? Indonesia. Bukan. Itu kita apa sih namanya? Organisasi primordial. Iya. Kita masuk ke situ sebelum kita masuk UKM. Harus buat begitu. Sebut jangan sebut Sebut aja. hiburan mahasiswa Tangerang. Hmm. Kita masuk situ.
Itu buat tempat tinggal kita sebelum kita ngekos di situ. Oke, benar. Oh iya. Enggak sih? Ya di situ. Abis itu kan kita gabung UKM tuh. Iya benar. Ya kan karena emang ketertarikan masing-masing. Nah, Benar. kalau lu tertariknya gimana? Nah, kan mereka kan waktu itu lagi musim-musimnya Kemarau. enggak, pancaroba. Jadi Ya, aduh. musim ini men, apa sih namanya? Durian. Kayak demo. Waduh, rusuh banget anjing. Iya, demo Parah ya. UKM segala Itu kan macam. 98 ya? Ini kita aja lulus 2015 anjing. Terus Iya, demo UKM gitu kan. Ada yang vertikal, ada yang nge-band. Nah, si goblok ini tertarik sama band. Nah, dia ngajak gua karena gua tertarik juga sama teater. ya. Dia tertarik juga sama teater kan. Udah gitu daftar dong. Bentar. Gue nggak tahu secara ospeknya itu bangsatnya kayak gimana. Oke. Ya gue nggak tahu. Dan setelah masuk, terus minggu pertama di ospek oke fine di kampus. Minggu kedua Itu udah kerasa kerasnya gitu. kerasa beda banget soalnya karena gue duit gak ada, duit sedikit kan gitu. Lo keras karena gak ada duit apa karena emang Pertama dari mereka. Pertama ya? Namanya ospek tuh. Itu berat banget sih. Gue pun merasa aduh. Iya, dia orang punya aja berat apalagi aing. Iya, bener. Gue makan aing kan gitu. Kan bukan nanggung lu. Lu Beratan dia. Bukan nanggung dia. Beratan Bang, dia. lu mah nanggungnya Ipan anjing. Oh iya bener. Udah gitu. Udah gitu kan ya. Setelah itu masuk ospek, masih ospek. Ospek 3 minggu. 3 minggu itu kita buat pementasan. Buat pementasan teater karena untuk memenuhi masuk anggota itu Harus Syarat-syaratnya harus gitu. bikin pentas sendiri. pentas sendiri, pentas teater kita yang jadi aktor, kita jadi panitia, kita nyari Dari dana juga. dana juga. Keren tuh. Pokoknya capek banget. Gue tidur cuma 4 jam itu. Itu ya 2 minggu sekali. bisa. Ih, Parah, nggak usah parah. apa-apa. Parah, 2 minggu sekali 4 jam 3 jam anjing. Udah gitu karena tidur 4 jam sekali, paginya olahraga, Makan jarang, makan sehari sekali men. Makan nasi sama itu doang dong, kebarengan doang. nasi, hah? Sama kuah kerang anjing. Gue gak pernah. Kerangnya di mana terus nggak dimakan sama lo? Doang. Gue apa sih namanya? Tiap malam olah tubuh segala Oh iya, macam. sebenarnya aktivitas itu banyak Tapi banget. tapi itu seru sih. Cobain dong, coba awal dulu. Iya. Tudung. Terus saji. Iya. Tudung. Dan itu emang ngaruh banget ke fisik, ya kan. Bikin gue kurus olahraga tiap malam, apa namanya? Dan itu adalah awal-awal ya, soalnya kan abis kita tuh 2 bulan kita nonstop, Iya. pas pulang tuh Iya. baru tuh awal mulanya kan Awal. kehancuran dimulai. Gimana tuh? Iya, ini gue ceritain aja nih. Negara api menyerang. Raja Ozai kan gitu tuh. Iya. Dan gue kan sama dia balik, otomatis gue balik sama dia kan. Setelah Anak-anak, ospek itu. iya ospek itu. Karena anak-anak masih di Serang apa gimana gitu. Gak bareng lah sama kita pokoknya. Iya. Gue nganterin dia balik. Lu ketemu sama bokap nyokap lu dengan kondisi lu beratnya udah mulai berkurang. Iya. Tapi udah 55 belum? Udah. Udah. Itu parah banget. Karena 2 bulan doang men nguras Oke ya? lemak dia. Iya lu. Udah gitu datang ke sana, datang ke rumah, bokap gue ternyata udah lagi ngerokok di depan rumah sambil berdiri. Gue datang. Kira tiba-tiba bokap lu jadi PNS gitu. Ada konten. Wah, hidupnya udah sangat Amin, sejahtera. ya. Datang ke sana gue salin. Bokap gue celingak-celinguk dan nggak kenalin bahwa itu gue karena Lu pakai make up masih. Aduh, anjing dia masih drama aja. karena gue Gitu belum ya. pas make up iya. Udah gitu gue salin bahwa gue itu nggak ngeh kalau itu gue dan secara apa namanya kaget dia ngeliat itu bahwa itu anaknya. Wah, Lu salahnya itu kali bau muka. Nah, dan akhirnya bokap lu nggak kalau itu lu. itu gue salin. Teriak dong, mama, si bagus sih balik. Gue oke, makan enak, gue siapin mandi, makan enak, alikain lah pokoknya. Wih, asli lu. Asli, sumpah. Wah, minumnya soju anjing. Iya, sumpah. Pakai apa lu nggak? Sumpah. Kari ayam. Yo, Indomie. Tongseng cicak kan asli. aduh, tongseng cicak. Tongseng cicak. Tongseng. Pokoknya makanan enak-enak cicak. banget. Gue dibikinin susu karena mungkin ngeliat kondisi badan gue kali ya. Apa namanya? Sumak lu. Iya. Asik. Cuman apa omongan buruk gak hanya datang dari keluarga gue. ya kan bisa diomongin buruk karena sama tetangga juga kan. Iya, karena lihat ini si bagus kenapa? Kurus banget segala macem. Dibilangnya lemes lah, kurang gaya. Apa emang secara genetik juga itu bukan anak bokap lu kan? Iya. Ya, iya. Secara genetik bukan anak muka. Oh iya lagi gua nggak masa gua kayak hero. Ya iya aja dulu. Oke lanjut. Dulu secara Tapi pokoknya genetik. tuh lu belum ada sepatah kata apapun lah pokoknya lu ya dengan cara bokap lu tuh
kayak servis lu habis lah, Iya, gitu, ngasih Bang. makanan enak segala macam. Gituin abis itu akhirnya kita cabut dan inilah yang pecahnya. Karena bokapnya ngomong sama gue langsung. Ketika gue jemput dia buat berangkat lagi ke Serang, bokap bilang sama gue, ya gue ikutin dong, asyhadu alla ilaha illallah. Betul dong. Wah ternyata kemarin saya belum Islam banget. Islamnya belum kafah. Gue ikutin dong. Ternyata bokapnya bilang, asyhadu alla. Ini kok bapak saut-sautan sama saya bapak, kayak gitu kan? Kok bisa sahadat ya? Aji. Nggak bisa gue bilang, Paris, woi ngomong serius nih. Si bagus narkoba ya? Ah narkoba? Enggak om. Enggak, kok tuh badannya kurus banget. Nggak apa-apa, jujur aja. Ya Allah, sumpah tes urin ya. Ntar nggak apa-apa ya. Kalian berdua tes urin, kok gue udah diseret-seret gitu. Jadi yang kaya itu gua mati narkoba men. Bener. Dia bisa kurus. Nggak gitu pak, nggak gitu. Tapi emang logis juga sih kan melihat dulunya juga ada duit, terus banyak duit, ngajak bagus gitu tuh. Gini, kalau gua narkoba, Simpel sih. gua ada duit nih. Gua ngajaknya yang punya duit lagi dong. Masa gua ngajak duit yang nggak punya duit? Ya karena kan emang kayak Emang bangsat, emang bangsat. Enggak gitu. Ntar dia kok. Nih. kosan kan kita deket juga gitu kan. Nah, hapnya Abai, siapa yang beli? Nah, dia misalkan lagi ini nih, lagi apa sih lagi sakau. Tiba-tiba dia nggak ada barang. Ngapain? Gerus tanah. Terusin Indomie aja sih. Wah, goblok emang bumbu Indomie rasa soto. Itu bikin Itu naik. rasanya kayak kokain. Bikin naik gitu. Goblok Enggak. Ya kan gua otomatis gua tenangin. Ya. Terus aja. Dan akhirnya gue kan otomatis menangin bokapnya dia loh. Enggak om, bagus nih ya. Ini tuh kurus karena emang kegiatannya banyak di kampus. Gue baik nggak sih sama lu? Iya. Terus kok emang Dan itu pas di jalan, pulang gue di jalan arah ke Serang baru gue bilang sama dia, gue tadi bokap lu ngomong gini. Dan itu proses untuk nggak salah satu lah aspek lu buat lu cabut dari gue nih ya, dari bokap lu udah kayak udah mulai nggak percaya sama lu Mulai kayak netting. dengan kegiatan lu di kampus kayak gimana. Dan gue pengen tahunya nih Gus, kan kalau gue kan gue duluan nih yang cabut duluan kan. Sebelum lu karena lu pasti ada kegiatan di kampus sampai bulan panasnya kedua. panasnya Terus ini maksudnya ini udah jembatannya udah mulai nih Gus nih obrolannya nih Gus. Tapi tiba-tiba kenapa ada bau tahu anjing. Aduh. Bawa kemiskinan anjing. Bau tahu anjing. Gua nggak pernah jajan. Bawa di bawah UMR anjing. Ah, sumpah bawa di bawah UMR anjing. Sumpah parah banget. Aduh. Oh, UMR Jogja nih anjing. Anjing itu kalau sudah. Madiun begitu anjing. Cocok sama Madiun. Habis itu kan gue cabut duluan kan. Bener-bener momen ketika lu yang harus dibilang lu harus cabut Gus. Bokap lu bilang kayak gitu tuh pas kapan Gus? Iya. Jadi kan ngelihat kondisi gua apa sih namanya? Kurus. Kurus. Iya kan? Dikira narkoboy. Narkoba. Yang padahal gua dikasih duit seminggu cepet bangsat. Kan gitu. Kok ngeluh sih? Ya, Bersyukur lah, sih, bersyukur maksudnya. Maksud dong. Gua dengan teman-teman gue yang di atas 100.000, tapi gua bisa survive kan? Ya Terus karena lu teman sekarang lu. lu kok sekarang Sama sombong teman sih? lu anjing. Karena teman-teman lu bayarin lu anjing. Iya, dia bangsat emang. Lanjut. Enggak, gua emang jago ngatur duit, emang jago. Ngatur duit teman jago. Udah gitu tetap kuliah kan. Nah setelah itu ada apa, ada Aja. Allah Kegiatan. Akbar. Break dulu. Assalamualaikum minanam. Terus Udah gitu kegiatan. ada kegiatan baru, Tuh. kegiatan baru roadshow Roadshow. teater. Hmm. Itu yang bikin kondisi tubuh gua makin Tambah parah. kurang, lebih parah karena gua jarang balik juga Jangan segala salah. macam. Soalnya enggak, selalu aja lah. Oh, iya, salah aja. Iya. Langsung bener langsung. Yang penting kan ibadah ya. Yang penting Ibadah. itu ibadah. Belum ibadah. Ini ibadah. Kamu ya, nggak pernah wudhu. Wah, Iya sih. itu kata dia mah kata itu bokap gue yang ngomong gitu ya. Coba tolong haji itu Makasih Bapak Paris. Ini di bawah. Lanjut. Roadshow. Roadshow teater. Lu udah latihan seberapa lama tuh? Latihan udah 5 bulan. 5 bulan. Dan Pending karena lebaran. lebaran tuh di lebaran itu bokap lu ngomong sama lu. Habis lebaran pas gue mau balik lagi untuk latihan lagi karena itu 5 bulan, 6 bulan yang kan 6 bulan itu tinggal gladi resik. Oh, lu harus Buat pentas. pentas pertama kali di Iya, di luar. Serang di kampus. Serang. Di Serang. Di kampus kan awal di kampus nyari duit dulu. Seminggu mentasan di kampus. Hmm. Gitu.
udah latih 5 bulan kan, setelah di kontak lagi setelah H+5 lebaran buat balik lagi. Kan posisi gue nggak kerja men, nggak ada penghasilan dan gue udah gede pasti nggak dapat uang lebaran dong. Kamu main om? Om kan SMP. Oh iya, iya. Udah gitu. Cowok apa sih? Enak lagi. Itu lu belum kenal benda poker ya? Belum ya? Udah gitu. Habis itu lu dibilang suruh cabutnya pas habis lebaran itu. Pas habis lebaran. Iya, pas habis lebaran. Jadi gue pengen balik lagi. Gue udah nyiapin baju tuh karena gue di BBM kan. Balik lagi latihan segala macam. Baju bokap lu. Karena nggak mungkin gue ganti aktor. Karena bisa. Iya, karena kan gue apa sih peran utama salah satunya kalau misalkan ada aktor lagi perlu penyesuaian lagi dong. Bener, lama lagi tuh ya. Itu emang aktor utama tuh dinilai dari kemiskinannya? Kalian lah, Bo. Oh, kalian. Iya. Masa gimmick muka sama finansial ngadu emang sih. Emang sih gue. Lebih ekspresif kan biasanya. Iya, lanjut. Lebih banyak keluhan yang di Ketika lu mau balik lagi ke Serang buat melakukan gladi resik, lu nggak dihalangi ya Iya, bokap lu. karena emang gue punya duit juga, kalau punya duit gue berangkat sendiri kan. Padahal itu udah siap-siap segala macam. Gila, gila lu 5 bulan latihan. Iya, bawa kompresor. Oh, kulkas. Kenapa kompresor lu bawa-bawa? Lu main tas apaan? Di sini lain. Oh iya, dan akhirnya lu mengurungkan diri tuh untuk cabut karena lu nggak punya Tapi duit. pasti kecewa dong lu. Datang nih, gue siapin buka boleh, set. Mau kemana? Mau ke Serang, Pak. Ngapain ke Serang, orang masih lebaran segala macem gini-gini, mau gini-gini. Pak, lu mau gini-gini. Emang gue nggak jelasin gue kalau misalkan ada pementasan yang tertunda. Gue bilang gitu. Mau bilang sih, gue cuma bilang pengen ke Serang. Gue padahal udah siapin properti kan banyak banget. Udah gitu, Bawa apa aja lu, ada lu. gue minta duit nggak Ada dikasih. dia properti anjing. Emang masalahnya sih di duit, kalau punya duit gue berangkat. Nah akhirnya kecot chaos. Kecap, chaos. Iya. Ada polisi kan gitu. Iya, ada bacok ya kan, perang badan. Wah, perang badan. Perang badan atau salib? Iya, habis itu timbul lah suatu pilihan. Oh, suatu pilihan Iya, apa pilihan. tuh? Mau lanjut kuliah tapi berhenti ikut kegiatan itu. Lo berarti Mendingan sekalian berhenti diancam, kuliah. diancam. Iya. Itu ancaman sih jatuhnya ya. Iya. Lu mau berhenti apa? Pementasan demi lu lanjut kuliah. Iya. Iya. Udahlah. Ini bintang tamu salah sebenarnya juga, nggak punya adab anjing. Terus abis itu lu dikasih dua pilihan, satu lagi pilihannya adalah lu berhenti kuliah sekalian. Iya, atau ya gue kuliah atau berhenti kegiatan itu. Tapi lo tetap nggak dibolehin ke Serang. Iya, karena memang belum masuk apa namanya kuliah, sistem akademik belum berjalan kan. Gue bingung dong, maksud gue. Dia Udah lah, kecil men. daripada gua apa namanya ngikutin keinginan bokap gua masuk sesuai sistem akademik. Tapi lu meninggalkan UKM meninggalkan ini. gua itu, tapi gua tetap kuliah. Ya, mungkin Tapi juga kan sih. ya muka gua mau ditaruh di bak towing kan gitu. Bak apa ya, Bang Towing? Bang Towing. Nah, lu memilih untuk Berhenti udah kuliah. kelar aja lah. Ya daripada malu kan gitu. Berarti lu udah di situ tuh alasan Iya. alasan. Akhirnya lu setelah lu latihan 5 bulan. Iya, Kandas nggak jadi dong, nggak jadi. Iya. Kandas gitu aja. Gua nggak jadi futsal, gua nggak punya sepatu. Iya, gua gagal untuk pementasan roadshow teater. Yoi. Iya. Tapi gimana tuh? Dan tapi lu waktu dulu tuh gue liat lu tetap berangkat ke Lampung. Iya, setelah apa pementasan seminggu di kampus, gue datang, gue di ini sih. Buahin. Iya, anjing gue emang gue opung. Udah gitu, Oh, terus gue di invite. Mau ikut gak nih jadi apa sih namanya Betul. teknisi biasanya. Oh, bantu-bantu Iya, lah. bantu, pasang lighting segala macam. Oke, gue ikut dengan uang 70.000 dikasih. Berangkatlah ke Lampung, udah pulang sih gue nanti pulang. Yang tapi baru itu tuh. udah fix lu cabut. Cabut. Cabut lah men. Bokapnya udah ngomong kayak gitu pilihannya. Siapa bokapnya siapa kan? Bokapnya bukan. Aduh, bokapnya gitu. Udah cocok jadi PNS aja. Tadi Apa yang lu lakukan habis lu cabut itu? Apakah lu diem aja di rumah jadi pengangguran ya? Nah, itu gue masih masuk transisi sih. Gue masih bingung mau ngapain. Karena lu di umur lu yang saat itu dan lu sudah melakukan aktivitas lu sebelumnya, lu rasa buat ke susah gitu kegiatan ya? lain Iya. pasti susah. gitu ya. Enggak, waktu itu datanglah tuh, maksud gue temen gue Iya, iya. bawa perbantuan. Nah, gue dipinjemin akun Uber, Oh lu Uber ya? Uber dengan motor satu, Motor bokap lu? motor bokap ini dibagi kerja. Jadi sistemnya gue ngatur Bokap bokap lu? gue kerja dulu, baru motor dipanggil buat. Oh, jadi bokap lu tetap barengan aja tapi lu punya tanggungan lebih, Oh, iya. lu harus jemput sama. Berarti bokap lu itu penglaris.
pertama gitu, orang pertama yang nganterin gitu. Ya, itu benar-benar pakai keikhlasan lah bayarnya. Ya. Ya anjing bokapnya perhitungan lu anjing. Nggak mungkin lah. Panglaris. Tapi setelah di fase gua nguber itu gua juga kerja di sate Taichan Baba di Islamic. Itu lagi Lama tuh? itu lagi booming-boomingnya banget sih Taichan. Iya, Taichan itu nggak lama sih, cuma 1 bulan. Kamu nggak ada sih? Iya, lu kan kuliah. Oh iya. Aku nggak putus kuliah ya? Gua rasa dulu lu lebih butuh wudu dibandingin kerjaan. Sumpah. Lu ikhtiar kan? Ikhtiar buat perjalanan bersih lah, sumpah. Iya. Mendingan puasa muti anjing. Puasa putih. Itu ya gue ya? Iya, Gua makan nasi ya? iya sama nasi itu. Kalau nasi nggak mau lauk. Iya, sama nyakrik. Sumpah lu kayak ngacak. Terus anjing. Ini sampai mana? Ya, Sampai gua nguber. Nguber sambil kerja di Taichan itu dan itu kan nggak bertahan lama, cuma sebulan. Iya, gua tetap nguber. Dan lu nguber tuh sampai berapa lama? Setahun. Setahun. Setahun doang. Setahun Abis dari itu- lebaran ke lebaran. Nah itu lu fokus cuma kan soalnya Taichan cuma sebulan, sisanya yang Uber aja. Iya. Abis itu lu kalau gue liat lu Grab kok nggak salah ya? Soalnya kan Uber waktu itu bentar doang kan? Iya, nah Nggak lama. jadi fasenya itu kan gua juga sakit. Oh itu ya, panu aput itu ya? Mah, bukan. Asam Iya. urat. Panunya yang ngumpul di Jambang. Jambang Jambang doang. kiri lagi Jambang kiri, kidal anjing. Nah abis itu lu panu tuh. Iya anjing. Oh nggak panu bukan? Itu penyakit lah. Iya penyakit. Itu perlu pengobatan 6 bulan. Sakit paru pengobatan 6 bulan. Oh Lu lu bisa beneran. tahu? Oh iya, Bukan gue nyokok. kita dikasih tahu Bisa jadi. itu gue inget. Ya itu sebabnya juga karena gua begadang kayak yang proses gua sebelumnya. Oh berarti efeknya Salah tuh satu- setelah Iya. ini. Itu salah satu yang bikin gua kurus juga bukan hanya dari kegiatan gua. Hmm. Itu juga penyakit. Oh, itu. Tapi Iya, tapi itu nggak bertahan lama, lu sakit juga kayak Iya pengobatannya kan 6 bulan men. 6 bulan tapi lu masih bisa Iya, masih kerja bisa lah ya. kerja, bisa bisa apa. kerja. Nah itu dapat akun Grab, lu daftar? Iya, gua daftar. Itu awalnya kan gua nggak punya motor. Paling dulu. Enggak dong. Apa? Terus Dari uang gua nguber itu kan masih ada sisaan. Oh ada hasil lah Uber ya? Ada bangsa. Yang gua beli hijau. Iya. sisanya buat beli nah. Sisaan. Iya. Lanjut. Habis itu gua ini kan ada sisaan gua beli saham. Sampai CA lagi anjing. Lagi bagus tuh. Iya, gue di sisaan kan pas itu momen lebaran gue bilang ke orang tua gue, Pak uangnya buat DP motor aja. DP motor aja. Tapi lu DPA apa tadi? Oh iya, kapan gue beli saham? Gue belum beli saham. DP apa? Terus itu DP motor jadi. Ninja ya? Hah? Ninja. Bukan CBR 4 tak. Udah gitu. Jadinya mah Vega Air. Jadinya Vega ya. Datang motor, plat turun gue langsung daftar Grab. Gede. Daftar Grab. Ya, Itu sebelum tuh, daftar itu tuh udah mulai kesejahteraan, udah kelihatan tuh Iya, ya. mulai daftar muncul. Grab ya. Sebelum Grab lagi daftar wangi-wanginya. sebelum gue daftar Grab pun gue itu kan bikin SIM dulu. Iya. Oh, lu punya Lu SIM? dari mana tuh? Iya. Ini sih anjing. Kan di sini Oh iya. Iya. duit nemu. Duit Nemu di kantong orang. Lu nemu duit berapa? Di jalan nemu 500.000. Duit nemu 500.000. Beneran ini beneran nemu 500.000. Nemu depan pangkas rambut deket pam. Nemu gue langsung standarin motor aja. Gue bisa kepam lah. Sumpah, gue dapetin 500.000. Terus gue gantongin menghayal gue 500.000 di apa ya. Puskesmas itu gue sekali Di check rumah. up kan. Karena kalau check-in di Paragon. Paragon Kenapa kecekin aja? Sama siapa lo anjing? enggak gitu. Kan gue bikin, oh iya gue bikin SIM karena gue mau daftar. Habis itu ke Paragon. Oh. Di jaket. Lu jaket. Gue bikin SIM gue nggak nembak cuy, karena makan gue. Oh, bikin SIM lu murni. Murni dong. Oh, nggak capean. Tapi kok. Split. Murni banget gue nggak capek asli. Oke, siap. Lu orangnya pejuang lah. Sumpah sih cuma 155.000. Coba kaum lemah anjing. Terus Bukan kamu kalau lemah, men, fleksibel. Kita mampu ya, kita bayar. Itu bangsat banget. Itu lu nggak bisa alasan lu kamu lemah dong. Nggak bisa gitu. gitu. Karena Karena yang mampu ya berjuang. enggak, lu harus tahu prosedur dulu Iya. makanya bisa gitu. Maksudnya kan kayak cacat gitu lu bawa motor jatuh mulu kan kayak lu. Bener enggak? Motor kayak enak semua, ini jatuh semua. Emang Semua kebetulan. Kebetulan gimana? Emang kebetulan gue suka yang jatuh-jatuh
Kenapa ngomongin gue? Udah gitu filter gue bahasa jadi. Ya itu lu Grab bertahan sama setahun juga apa lebih? Grab sih masih jalan sampai sekarang kalau misalnya mager Oh lu berarti duit cicilan dari Grab? bisa. Awal-awal karena pertama kan gue kerja tuh nggak kontrak serabutan lama. Iya. Hmm. Awal lama gue kerja jadi apa di hotel pernah karena itu dari apa dapat dinas disnaker pelatihan perhotelan gue pernah kerja di hotel. Dapat Sebelum lu ke KFC ini gimana tuh? iya sebelum gue KFC gue kan di Nih KFC nih, dia tuh pegawainya men di Kaki, tol Karangtengah datang ya? Terus? kamu udah gitu gue kerja kan tuh di apa di hotel dapat seminggu gue diberhentiin karena masih masa transisi Gaji apa, nggak? digaji itu digaji gue lupa gaji berapa 2.000 per jam? seminggu. Enggak dong Enggak, itu lu aneh, yang anjing. oh, iya. masa sampai nama ngewarnet? Kamu dulu Itu kerja hotel, apa bro. bro? iya benar. GS apa GWN ya gue lupa GWS. dia Semua. GWS kan itu mah dia Gimana tuh? Lu bisa masuk KFC gimana tuh bisa pelatihan tuh? Lu dapet Iya. channel dari mana? Tahu-tahuan apa tuh? iya kan dari snacker dari RT gue anjing Oh iya. RT gue sama di sub Mau disuruh Enggak, ngapain anjing? Lagi kenapa disuruh ke KFC? Lagi Bapak? enggak ya gue kerja kalau kerja KFC itu dari teman gue lupa lagi Makasih bang. iya Ada yang dari Dari mana lagi? perasaan dikenalin sama salah temennya kerja gue disuruh melamar ke Ciracas Ciracas. Ciracas awal terus-terusan tuh. iya itu berkelanjutan kontraknya itu KHL karyawan harian lepas 3 bulan Tapi lu masih nge-grab sambil masih nge-grab. soalnya kan dari di masa transisi training ke kontrak itu lama jadi gue sambil nge-grab Masih men. karena kan perlu ongkos Iya. gue selalu bawa baju grab Iya. udah gitu Buat tarik benar. iya. Tapi masih jemput bokap. enggak kan udah punya motor Oh, iya. bangsat. Kirain gitu. Kan bukan lu manja kan gitu. Enggak kasih nama gua anjing Dah. apa dari lah dari ya gopo deh. Ya lanjut. Nah dari situ lu sebelum lu bisa dikontrak tuh kan otomatis lu masih tetap Grab segala macam. Sekarang pun lu gua lihat masih ada tuh apps-nya tuh, apps drivernya. iya masih ada Gojek pun ada Oh lu parah lu. emang apa gua bikinnya manfaatkan Butuh nggak butuh. Tapi guys, sekarang ini si Sugap kuliah lagi. Lu masa transisi lu ketika lu keluar dari IAIN 2 tahun. Kenapa lu harus memutuskan gua kayaknya harus kuliah lagi dah. Nah dulu sebelum itu kan waktu itu pernah denger kabar katanya pengen mutak lu. Goyang gitu anjir. Wah, emang sih kadang Kok- ekonomi juga sumpah jadi tingkat perekonomian. Oh ya, sumpah bego di gereja enak bego. Gua denger temen gua kan banyak nih yang Kristen nih. ya lu bukan babi kan ya Ya, tidak. Ya lanjut. Gak, ngapain kau? Mau bilang enggak. Oh, enggak. Kalau nggak percaya. iya ntar takut ada yang komen Goblok. Nggak boleh makan babi, nggak boleh. Dosa haram. Kalau alkohol boleh. Ya buat luka. Iya. Buat luka. Ya tuh gimana tuh? Enggak buat minum. Lu kenapa bisa memutuskan selama transisi 2 tahun ini lu kuliah lagi? Itu kan gua berarti udah semester 4 tuh baru masuk ya? iya masuk lagi kuliah dengan uang dengan apa namanya sisihan gaji gua Dan masih ada tanggungan lu harus nyicil motor. kecil motor Atau Dan- di KFC tuh lu ngelamar apa di lu? ah gua CEO Lu kan lihat nih All Star man. udah level C gua All Star man. CEO Ini kontroversial juga nih Ci. Emang. Si Sugap ini ngambil jurusannya. Lu tahu kan tadi kita udah ngobrolin dia punya pengalaman dengan 3 tahun SMA jurusan agama. Habis itu 1 tahun di IAIN. Iya kan? Sekarang dia kuliah ngambil jurusan teknik kimia. Apa hubungannya dengan ilmu akhlak, Quran hadis dengan teknik kimia? di mana hablumnya Di mana hablumnya? Kok bisa? Dengar dia sih katanya dia cuma pengen bikin oral itu doang sih. Kenapa harus masuk jurusannya? Kenapa nggak lihat YouTube? Ada teknologi digital sekarang udah 4.0. Emang bener gue sering bikin orang lain? Terus kenapa? Iya, itu sebagai penunjang kerjaan gua Lu emang pengen aneh-aneh sih. Dia mah nggak pengen sama orang. iya Iya nggak sih? Bener. pertama itu gua pengen beda dari teman-teman gua kedua itu penunjang dari kerjaan gua ketiga keluarga gua belum ada yang sama
Ya tapi Itu gak ada hubungannya sama kimia. iya ya kan, kalau Emang misalnya suka gua. dia kan sambil kerja otomatis ya kalau ngambil jurusan ya yang bisa bermanfaat nantinya. Ya, maksudnya yang umum-umum aja, enggak. Bentar. Dikira kimia gak manfaat kamu. Maksudnya emang kimia tuh bermanfaat, cuman kan otomatis kalau lu sambil kerja, lu hidupan lu waktu lu dikit, otomatis nyari jurusan yang pragmatis aja lah, yang gampang dicernanya segala macam. Ya, itu kan sulit gitu ya. Otomatis lu harus concern banget di mata kuliah lu dan lu harus kuliah bener. Dia kuliah itu ngambilnya yang nggak kelas karyawan, reguler di Universitas PAM. Thompson Bunda. Universitas PAM. Universitas PAM. Kreatif. Pamulang di Pamulang. Pas banget PNT. itu lu udah Kasar ya. ibarat kata lu tuh jihad men, lu udah kerja di Cipondoh tapi kok menetes lu udah kerja segala macam, udah ngambil jurusan yang susah di Unpam pula, kenapa nggak mau yang ngambil kelas karyawan lah? Kalau nggak misalkan lu ngambil jurusan yang gampang-gampang aja lah, Ya pertama. ekonomi lah minimal ya yang masih bisa dicerna gitu. Manajemen tak apa. Pertama itu adalah pola pikir. Karena kesulitan bagaimana pola pikir. Pola apa? Pola HP gimana gua susah. Ya kenapa gua ngambil kelas reguler? Pertama kerja gua liburnya itu cuma seminggu 1 kali. Itu berat. Iya, dan Itu berat. nggak bisa weekend, di mana retail makanan weekend itu pas rame-ramenya nggak mungkin kita ngambil off weekend. Weekend ya. Iya. Dan kalau seandainya gua ngambil kelas karyawan, mana mungkin selimut tetangga. Iya. Akhirnya gua ngambil kelas yang A, soalnya B malam. Lu malah nggak bisa. Kenapa gue bisa bagi waktu ngambil kelas yang A? Karena dia pagi. Nah, gue tinggal nyari celah di bagaimana gue kerja di sore hari gitu. Paginya kuliah, sorenya kerja. Nah tapi itu kan oke lah, itu bicara manajemen waktu lu. Tapi Iya. jurusan lu kan ini masalahnya nih men. Nah ini kimia. Karena kalau lu bilang pengen beda dari yang lain, abis itu yang menunjang lu tuh Termodinamika. lu bener-bener harus fokus lo men. Usul terapan. Kayak sekarang nih Kimia terapan nih, lu sekarang udah semester berapa? 4. Semester 4. Ya ilmu yang udah lu dapat berkata dengan kesibukan lu otomatis kan nggak selalu fokus men. Iya. Dengan kuliah lu pastinya kan yang Enggak pasti. notabene dia tuh dari agama ke hitung-hitung, otomatis transisi terlalu jauh banget, tuh pasti butuh proses lah. Iya. Udah berapa persen? 40%. 40%. Dengan impiannya yang ingin menjadi pembeda 40%. Gua sekarang bikin apa? Karena kan lagi proses. Tinggal Ya. bikin aja. Ya otomatis tapi Iya. ntar lu otomatis kan kayak ada saatnya lu harus meninggalkan pekerjaan lu dong. Tapi jangan ninggalin sholat ya. Ih, nggak itu kewajiban. Iya, dimana gue memaksimalkan kan gitu. Jadi maksimal gimana diri sendiri sih. Kan soalnya yang gue bilang tadi proses gimana setiap orang. Iya, betul. Iya. Gimana gue suka, gimana di situ gue tekan. Soalnya kerjaan gue ini udah mulai nyaman, gue nyaman karena kebutuhan juga sih. Iya. Karena sering dapat makanan kan. Iya, gue nyaman sama kerjaan. Tapi bokap lu tetap kerja. buka gue gak. Kalau Karena orang itu tulang ekor keluarga. khusus buntu keluarga gue. Itu duitnya bokap lu buat apa dong? Buat makan. Kalau gue dialihin ke yang lain karena orang tua gue kan buat makan. Nah, kalau buat makan doang bokap lu otomatis kan sekarang Bisa dong berarti ya. iya dong. Karena makan cuma kaku toge. Anjing, udah gitu ya. Ada lah proses makan daging lah, maksudnya dia mau sampai kapan kayak gini? Ya minimal genjer sih. Iya lah, apalah anjing rawon lah, rawon-rawonan anjing apa kek? Tapi setiap jam beli daging. Ya, lo kerja kan retail daging men. Ayam, sapi, Rangkap. beli kakak. Nah ya, oke gitu. Lu berarti kebutuhannya yang lu penuhi buat keluarga apa? Kemarin kan gua seperti yang lu cerita sama gue, lu udah bikin wastafel. Iya, Wastafel segala macam, berarti nggak bangun-bangun gitu. iya. Beli kendaraan juga kan, udah beli motor udah 2. Ini menarik banget. Soalnya si Bagus ini kan udah kayak hidup pahit lah, pokoknya anjing udah dari gendut kurus. Ya bro tau Itu udah mulai gemuk lagi dengan prosesnya udah Uber, anjing Uber pahit men. Anjing Uber men. Dulu mah orang mana ada dilepehin anjing Uber. Habis
habis itu dia kerja serabutan, habis akhirnya memilih kuliah lagi. Terus malah sempet kan Lingkungan ya, lingkungan lu kan terkenal banget dengan pola pikirnya itu kurs kata lu. Iya. Lu pernah bilang sama gue, Iya. itu gimana? Itu mempengaruhi lu nggak dengan kehidupan dia Itu- sekarang? itu lingkungan semuanya apa cuma anak muda doang? Jadi kalau dilihat sih yang Tua muda. yang sebaya sama Saya gua. aja gitu. Sebaya sama gua sekarang udah mulai grow up, udah mulai tumbuh. Oh berarti ini tinggal sisaan-sisaan doang nih? Iya, sisaan yang lebih di atas gua ada beberapa yang masih stuck. Karena memang dia nggak berani sama lingkungan luar. Nah, maksudnya bisa cerita dulu nggak? Kayak misalkan seberapa, maksudnya tuh kayak dia tuh terlalu kelam kan ibarat kata lingkungan Iya. lu. Kayak apa gitu biar orang-orang juga tahu. Jadi contohnya gini, waktu itu ada kegiatan apa sih namanya Karang Ber- Taruna. Hmm. Karang Taruna bang. Oh iya iya. Bubur 5 tahunan bang. Iya. Karang Taruna bikin acara pelatihan kelas. Pelatihan kelas yang dimana itu buat basic perorangan di lingkungan gua kan gitu kan lumayan dia punya sertifikat segala Emang macam. biar orang-orang di rumah masih banyak yang nggak ada aktivitas? Ada beberapa yang penghasilannya pun gitu Enggak. banget. Berarti emang di rumah lu nggak ada pagar semua, jadi harus kelas itu pelatihan. Ya enggak juga, maksudnya kan buat basic dia. Coba nih diurus tuh. Coba diurus lah akhlaknya. Tapi sekarang jadi karena kemajuan zaman mereka agak kebantu. Ada lah beberapa yang Ya, terbuka beberapa lah ya. udah nggak Dan gede. sekarang pun di daerah lu katanya kemarin kan terakhir lu bilang yang sarjana dikit. Sarjana dikit. Terus ada yang nggak bisa baca. Ada Ada yang nggak bisa baca ada. Asli pakai sound. tinggalnya di kota Tangerang loh, bukan di daerah sembarangan loh. Kok masih ada yang belum bisa baca? Iya beberapa. Temen lu Enggak sebaya sama gua lebih tua. Dia ada tongkrongan lain. Lalu lu nggak mau ke tongkrongan tapi lu daerah, marah lu. tapi tetap daerah rumah lu itu. Daerah rumah gua. Tapi lu akrab sama dia kan? Enggak anjing. Wih, parah banget. Gak boleh gitu, gua semingili lu mah. Nah, itu dia ngaku loh. kalau Ngaku. lu- Lupa itu orang nggak bisa baca, ditinggalin di Slovakia juga nggak bisa balik. Kenapa selalu Gua juga nggak bisa balik anjing. Gua main paspor sumpah. Wah itu Slovakia, dia goblok. Dia ke Slovakia ngapain anjing? Dia ngapain? lu ketemu Jeko anjing. Ngapain ikut suruh? Skertel men. Oh iya skater. Skertel men. Nah itu. Dan akhirnya tuh otomatis kan lu berarti tinggal di lingkungan itu kan otomatis nggak kayak misalkan lu kan nongkrong sama kita nih. Iya. Dan kita kan nggak selalu nongkrong sama lu. Lu Iya. pasti ada berbaurnya juga dengan lingkungan lu yang kurs itu. Nah lu menanggapinya gimana dengan pola pikir lu yang sekarang? Kalau gua terakhir nongkrong sama teman sebaya gua itu SMP. Karena gua ngeliat mereka nggak ada grow up-nya. Mereka pengen tiap minggu begitu nongkrong ke pasar segala macem. Yang sebaya tuh ada ya? Kan gua pernah lihat tuh. Iya, gua nggak mau nongkrong lagi sama Dia nyemunyiin men. Entah kalau ada temen-temen gua. Ada nongkrong di pojok kan? Ada nongkrong di pojok. Ada lah. Pokoknya sebelah sana. Mereka nongkrong di situ. Di tempat gelap pokoknya nggak mau terang sama. Nggak tahu. Parah anjing. Sumpah Kotor banget, kotor. Sumpah nggak pernah wudhu. Oh iya. Udah gitu. Karena gue ngeliat gitu karena emang sekolah gua punya teman-teman yang high. Jadi karena gue nggak bisa, dia gue ikutin dari belakang aja gaya hidup mereka gimana. Gue ngeliat apa namanya kebiasaan mereka gimana. Kalau lu SMP. Iya SMP SMA pun sama. Dan akhirnya lu memutuskan untuk tidak seperti lingkungan lu. Iya. Itu memang apa sih namanya sekolah itu gunanya salah satunya. Kalau selain untuk pendidikan yang mau Pendidikan. wajib itu, tapi ada hasilnya loh. Ada hasilnya. Pergaulan juga. Karena lu ngerasain ini Karena lingkungan gue lu. ngerasain. Gua ngeliat, karena mereka benar-benar harusnya lu nggak kayak gini. Seandainya lu keluar banyak hal lain yang dapat lu pelajari. Lu bakal bisa tumbuh, bakal bisa berkembang dengan baik kalau lu mau keluar. Ini dia juga bisa juga Ci. Dia jadi salah satu contoh men. Kalau dia berhasil nih. Iya kan kalau dia bener-bener apa yang dia pengen jadi. Kalau lagi, kalau mah amin. Iya kan Iya, nobody knows men. Nobody Let's go. Ya gitu lah, pokoknya nggak ada yang tahu lu kayak gimana. Kalau misalkan ada kata dia berhasil gitu dengan Iya. dia sampai sarjana akhirnya Oh, dan sih. juga dengan dia bisa manage segala macam bergaul dengan yang nggak cuma itu aja ya kan, itu yang pengen lu kasih tahu ke mereka kalau lu tuh sebenarnya bisa loh jadi yang lebih baik daripada lu yang sekarang gitu. Iya. Iya, langsung contoh kayaknya. Nah untuk adik-adik lu, kalau lu bisa kayak gini otomatis kan dengan kesibukan lu adik-adik lu itu gimana? Apakah dia juga punya pola pikir sama kayak lu? Nggak mungkin kayak. Lu punya adik berapa? Siapa aja namanya? Iya. Adek lu ya, adek kandung ya? Iya anjing emang gue punya ade online. Ada Diana ada. Di ade berarti. Udah gitu. Siapa adik lu? Ali gue ada dua.
Satu perempuan, satu laki-laki, yang satu SMA kelas 3 lagi UN online. Yang laki. Itu yang laki, yang cewek Cewek kelas 1 SD. lagi hamil anak 3 ya? Enggak dong, Bukan mau motoket ya? OTW. Iya. Iya, sekarang masih umur berapa nih cewek? 6-7 ya. 17 7 tahun kayaknya. kayaknya lagi. Ih, gue lupa. Nah ya itu kan otomatis kayak misalnya kita nongkrong di warung lu nih, ada lu yang cewek masih kelayaban, abis itu ya mohon maaf nih, dia masih kayak sering ngomong kasar dengan umur dia masih kecil, abis itu dia gaplak-gaplak main-main laki-laki, itu kan otomatis kan faktor lingkungan yang terasa sekali ya. Lu ngeliat anak kecil. Sorry men, ini ngalir aja men, sorry men. Ini kayak bisa, maksudnya kan nggak cuma lu, nggak cuma di Cibodas, mungkin ada gitu di Sepatan yang punya kisah sama kayak lu. Poso, dana poso kan. Itu gimana? Itu kan otomatis kan butuh. Itu lu mengatasinya seperti apa? Apa kalau emang membiarkannya dulu sampai lebih parah baru? Ya, Gimana sih? kayaknya udah parah deh. Kalau misalkan balik lagi itu masalah lingkungan, gimana dia proses? Enggak dong. Pembelajaran itu kan dari keluarga. Memang, Edukasi. sepakat. Terus Cuman seandainya kita kekang, itu anak lebih parah banget. Mungkin pendekatannya katanya harus Iya, pendekatan emosional gue memang kurang, gue rasa. Iya. Cuman balik lagi, seandainya gue mengurangi apa namanya kayak- imun. kena corona. Enggak, maksud gue kalau misalkan gue nggak kerja nih demi adik gue Iya. terdidik dengan baik, Iya. finansial gue turun, hasil gue turun, Berat banget gitu finansial gue men. turun, segala macem. Ya nggak apa-apa. Berarti otomatis seandainya ada yang plus, otomatis ada yang minus dong. Iya sih. Ya gue harus pilih yang mana? Berarti lu mengorbankan adik-adik lu. Oh, berarti ini lu mungkin udah sering banget mikirin ini, kayak lu harus benar-benar jadi contoh, benar sampai kelar dulu lu kuliah, sampai lu merasa ketika adek lu yang harus berbuat seperti kayak lu udah siap untuk menuntunnya gitu. Iya. Tapi gini loh, kalau misalkan sehancur-hancurnya adek lu, misalkan lu terpengaruh banget nih, nggak, nih gue mengatakan andai kata buruknya ntar bakal kayak gitu, misalkan kayak Ya ampun. nggak bisa baca, nggak mungkin lah, di zaman sekarang pasti masih bisa baca Iya. orang lah. Tapi kalau misalnya kayak berbuat perilaku buruk, melanggar norma segala macam yang ngikutin sama daerahnya dia, lu pasti sorry lu pasti kan harus berbuat ekstra. Apakah lu siap dengan tanggung jawab itu? Harus sih kayaknya. Seandainya itu buruknya ya. Seandainya itu buruknya itu kalau seandainya nggak ada RT RW pasti kayak gitu. Sekarang penjaga lingkungan ini kan ada RT, ada RW, penjaga moral ada orang tua masing-masing. Orang tua masing-masing pun punya apa sih namanya? Punya pendidikan masing-masing untuk mendidik anaknya. Gitu, pola mendidik anaknya. Juga jadi lu selama proses lu yang sekarang belum sampai sarjana ini, lu mengharapkan dari orang tua lu yang berperan gitu buat ngatasin adik lu. Harus lah. Karena nggak bisa kalau lu semuanya kan. Soal hebat lu kalau semuanya bisa. Iya, jadi ini udah ada kesimpulannya nih, men, berarti men. Jadi lingkungan seberapa buruknya lingkungan itu nggak terlalu mempengaruhi lu sebenarnya. Walaupun lu terpengaruh, lu mau lebih baik atau enggaknya tergantung dari diri lu. Iya nggak sih? Iya. Baik sana sih bagus ya kan. Kalau dikasih contoh banget, lingkungannya buruk. Cuman dia berusaha buat keluar dari zona buruknya itu dengan cara memperbaiki tingkah laku yang seharusnya dilakukan sama lingkungannya dia. Itu yang diharapkan juga moga-moga dari lu juga bakal kayak gitu ya. Iya. Buat kalian semua yang punya nasib sama kayak Bagus, Ada lagi yang bagus. Bagus tuh cuma secuil doang anjing. Iya. Dari iya. Walaupun kita anggap tuh udah garis besarnya, Ya. kan anggapan kita kan beda dengan anggapan orang. Betul. Jadi apa yang bisa lu kasih nih dari obrolan kita ini buat ke orang lain nih yang tadi gue bilang tentang lingkungan? Tahu lu bisa ngasih pesan moral yang lebih, men. Iya. Ada yang bisa diketik gitu. Ya sebenarnya Sering mangga. Enak. enggak Enak. rumit kalau misalkan lu mau pergi keluar gitu, nggak rumit. Jadi ketika kalian di luar banyak hal yang bakal bisa kalian gapai, kalian kalian ambil dan kalian aplikasikan di daerah kalian gitu. Itu lebih
seharusnya lebih ditanemin ke kalian sebagai tanggung jawab. Soalnya tanggung jawab manusia ke manusia lainnya itu besar sekali pengaruhnya. Gimana kalian bawa pengaruh dalam lingkungan kalian, sebab kalian gitu loh. Sebab kalian ibaratnya jatuhnya Jauh banget ngomongnya juru bicara Jokowi. enggak, kalian itu punya tanggung jawab. Iya, punya tanggung jawab pasti. Kalian punya tanggung jawab terhadap lingkungan, apalagi keluarga, kan gitu. Tapi tips and triknya gimana tuh? Ya, buat bisa lebih konsisten dan continue sih. Dan lu tuh supaya lingkungan itu nggak mengganggu lu. Iya, tapi kalau bisa lingkungan itu kubah gara-gara lu. Wih, Iya. keren kan? Iya, susah banget. Ya harapannya begitu. Harapannya begitu. Tips and triknya gimana? Tips and trick pertama, kuatin modal pertama. Kita harus punya banyak ilmu, punya banyak pengetahuan, banyak baca buku, punya karismatik, nanti bakalnya jadi lu punya karismatik. Nah itu aja. karena kan orang ketika misalnya caleg selain karismatik dia punya duit. Tips juga. Iya, Aduh, ada suara. ada kontol. Tapi kan caleg nih, caleg. Kenapa caleg tuh selain punya uang ya dia harus punya karismatik. Betul. Terus Dan tim ses juga. ya, tim ses ya pasti. Ya maksudnya ketika kalian ingin menjadi ulul azmi. Ulul Azmi. Khair. Iya, ketika kalian menjadi panutan, ingin menjadi panutan atau penggerak dalam suatu lingkungan, Ya. otomatis karena punya pendidikan yang tinggi, menurut saya, pengalaman yang Oh, banyak. pengalaman lu soalnya juga Iya, ya. pengalaman berpengaruh, men. Benar. Misalkan seandainya kalian nggak bisa maju nih, kalian nggak bisa maju, apa yang harus kalian kebutuhan apa yang akan bikin kalian maju? Otomatis lu harus belajar dong. Belajar sih. Iya, Jangan capek belajar lah Iya, ya. kita harus ngeliat dari kebun orang lain misalnya, dia bisa berbuah kok enggak? Paling lah tuh. Iya, gue cari lah ilmunya, kan gitu. Gue cari lah ilmunya atau lu kok bisa sih pakai pupuk apa? Gitu kan gitu. Lu bisa sih gitu dengan tekun dan tanggung jawab itu gitu. Dan belajar proses. Iya. Dan itu emang nggak cepet ya, pasti Iya, lama. Nggak mudah juga ya. Nggak Iya. mudah juga. Oke, mungkin ini episode pertama yang cukup panjang juga lah, dan gua harap lo semua jangan ambil candaannya doang. Ada moralnya banyak di sini nih. Kita kumpulan orang yang nggak cuma bercanda dan jayus doang, men. Kalau kita sih bedah, kalau bisa dibedah ya. Iya, Allah masih bisa dibedah, ditafsirkan lagi, dibukukan kalau bisa. Ini bisa berapa jilid ini buku? Kita seminar, oke? Kita bedah video ini. Oh, kalau dari seminar, gokil deh. Udah sampai sini aja dulu. Mungkin nanti next kita bakal bisa lebih seru lagi dengan orang-orang yang lebih punya pengalaman luar biasa. Tetap stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe karena kita itu doang yang bisa bilangnya ya. Dan juga follow IG kita. Kalau Buat- terus terima kasih dulu buat Tuhan. Iya. Ya benar. Masya Allah. Terima kasih Allah. Tetap bersyukur walaupun lu merasa kurang karena ada yang lebih kurang. Syukuri apa yang Ada. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya dan konten-konten selanjutnya di YouTube kita. Insya Allah Kita datengin Anya Geraldine. Dua tuh pengen Nadiem Anya Makarim ya. Geraldine. Hah? Nadiem Makarim. Iya, nanti Makarim. Iya. Kita usahain. CEO Bukalapak ya? Bukan aja. Gojek. Itu menteri bangsa. Iya. Oke, daripada kita ngalur ngidul lagi, ntar bakal lebih lama lagi. Tetap tonton kita sampai kapanpun itu, sampai lu capek. Jangan lupa lu share juga ke teman-teman lu. Dan kalau misalkan lu ngerasa lu punya kesamaan dengan si Bagus, ya sabar lah. Ntar bakalan ada nomor WA-nya dia di link deskripsi. Lupain Bisa bangsat anjing nomor gua Tri. share. Ya nggak apa-apa, bisa buat lu langsung nanya-nanya langsung karena mereka mungkin ngerasa gue masih kurang nih dalam obrolan yang udah panjang lebar ini masih. Wah harus nanya langsung ke Bagus. Nah iya gitu, ntar bisa lu kontak sendiri aja. Oke, thank you banget. Sampai jumpa di lain waktu. See you, gengs. Nah.